Kata Islam itu sendiri memiliki makna yang mendalam dan indah. Kata ini berasal dari akar kata Arab salama, yang berarti kedamaian, keamanan, dan keutuhan. Dari akar kata yang sama muncul kata salam, salam universal perdamaian di kalangan umat Muslim. Lebih khusus lagi, Islam berarti penyerahan diri yang sadar dan rela terhadap kehendak Tuhan, pencipta segala yang ada. Ini bukanlah penyerahan diri yang lahir dari paksaan atau ketakutan, melainkan yang berasal dari cinta, kepercayaan, dan pemahaman mendalam bahwa kebebasan dan ketenangan sejati ditemukan dalam menyelaraskan hidup seseorang dengan rencana ilahi. Ini adalah jalan kembali ke fitrah kita, yang merindukan hubungan dengan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri, kita tidak kehilangan diri kita. Sebaliknya, kita menemukan tujuan dan tempat sejati kita dalam permadani ciptaan yang luas. Tindakan penyerahan diri ini adalah inti yang mendefinisikan seorang Muslim, yaitu orang yang mempraktikkan Islam. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan peristiwa tunggal. Ini melibatkan setiap aspek kehidupan, dari cara kita berdoa, hingga cara kita berinteraksi dengan keluarga, komunitas, dan lingkungan kita. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta, dari galaksi yang berputar hingga atom terkecil, berada dalam keadaan tunduk pada hukum-hukum Tuhan. Matahari terbit dan terbenam sesuai dengan ketetapan ilahi. Pohon-pohon berbuah pada musimnya yang telah ditentukan. Manusia, bagaimanapun, diberi anugerah yang unik, kehendak bebas. Pilihan untuk secara sadar menyerahkan diri, untuk memeluk Islam, oleh karena itu adalah bentuk ibadah tertinggi, dan jalan paling langsung untuk mencapai kedamaian batin dan lahiriah. Ini adalah harmonisasi kehendak pribadi kita dengan kehendak universal Sang Pencipta. Hari ini, 30 Januari 2026, Islam berdiri sebagai salah satu agama besar dunia, rumah spiritual bagi hampir 2 miliar orang di setiap benua. Ini adalah keyakinan yang melampaui budaya, ras, dan kebangsaan. Anda akan menemukan umat Muslim di kota-kota ramai Jakarta dan Kairo, desa-desa yang tenang di Afrika Barat, kota-kota metropolitan modern di Eropa dan Amerika Utara, dan dimanapun di antaranya. Keanekaragaman yang luar biasa ini adalah bukti pesan universal Islam. Ini bukan agama untuk suku atau bangsa tertentu, tetapi pesan untuk seluruh umat manusia. Komunitas Muslim global, atau adalah mozaik yang dinamis dari berbagai bahasa, tradisi, dan pengalaman, semuanya bersatu oleh pernyataan sederhana dan kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Kehadiran global ini bukanlah fenomena baru. Dari asalnya di semenanjung Arab pada abad ke-7, pesan Islam menyebar dengan kecepatan yang luar biasa, dibawa bukan hanya oleh pasukan, tetapi oleh pedagang, cendekiawan, dan mistikus yang berbagi ajarannya melalui karakter dan perilaku mereka. Mereka membawa serta tidak hanya agama baru, tetapi juga kemajuan dalam sains, seni, dan filsafat yang memperkaya peradaban dari Spanyol hingga Tiongkok. Keindahan Islam terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan konteks budaya yang berbeda, sambil mempertahankan prinsip-prinsip inti iman dan ibadahnya. Ini adalah tradisi yang hidup dan bernapas yang terus menginspirasi, membimbing, dan menawarkan rasa memiliki bagi keluarga besar dan beragam orang beriman di seluruh dunia. Semuanya terhubung oleh penyerahan diri bersama mereka kepada Tuhan Yang Esa. Seluruh struktur Islam bertumpu pada fondasi keyakinan yang kuat, yang dikenal sebagai rukun iman. Keenam rukun iman ini membentuk keyakinan batin hati dan pikiran seorang Muslim. Mereka adalah jangkar tak terlihat yang memberikan makna pada tindakan yang terlihat dari seorang mukmin. Rukun pertama dan terpenting adalah keyakinan akan keesaan Tuhan, atau ini adalah keyakinan mutlak bahwa hanya ada satu pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta, Allah. Dia unik, tanpa sekutu, orang tua, atau anak. Keyakinan ini membebaskan hati manusia dari perbudakan terhadap apapun yang diciptakan, baik itu kekayaan, kekuasaan, status, atau ideologi, dan mengarahkan semua ibadah dan pengabdian kepada satu-satunya sumber utama dari semua kebaikan dan kekuasaan. Ini adalah kebenaran sentral di mana semua keyakinan lain berputar. Rukun kedua adalah keyakinan kepada malaikat, atau ini adalah makhluk cahaya yang diciptakan oleh Tuhan untuk melaksanakan perintahnya tanpa pertanyaan. Mereka tidak terlihat oleh kita, namun mereka memainkan peran penting dalam kosmos. Beberapa mencatat perbuatan kita, seperti malaikat pencatat kiraman katibin. Yang lain membawa pesan ilahi, seperti malaikat agung Jibril, yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad.
Beriman kepada malaikat mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, dan bahwa ada realitas yang luas dan tak terlihat yang beroperasi sesuai dengan sistem Tuhan yang sempurna. Ini menanamkan rasa kagum dan kerendahan hati, mengetahui bahwa alam semesta jauh lebih kompleks dan dikelola dengan indah daripada yang dapat kita rasakan dengan indera kita yang terbatas. Keyakinan ini mendorong tindakan yang benar, mengetahui bahwa hidup kita disaksikan dan dicatat dengan akurasi yang sempurna. Yang ketiga adalah keyakinan kepada kitab-kitab suci, atau Tuhan, dalam rahmat-Nya yang tak terbatas, tidak membiarkan umat manusia mengembara dalam kegelapan. Dia mengirimkan petunjuk melalui kitab-kitab diturunkan kepada berbagai nabi sepanjang sejarah. Umat Muslim percaya pada bentuk asli yang tidak rusak dari wahyu-wahyu ini, termasuk Suhuf Ibrahim, Taurat Musa, Zabur Daud, dan Injil Isa. Wahyu terakhir dan terlengkap dari semua ini adalah Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi terakhir, Muhammad. Beriman kepada semua kitab suci menegaskan rantai bimbingan ilahi yang berkelanjutan. Ini menghubungkan umat Muslim dengan warisan bersama dengan agama-agama Ibrahim lainnya, dan menetapkan Al-Quran sebagai kriteria kebenaran dan bimbingan yang paling utama dan terpelihara hingga akhir zaman. Tiga rukun terakhir saling terkait. Kita beriman kepada para nabi dan rasul, atau dari Adam hingga Muhammad. Semoga kedamaian menyertai mereka semua. Mereka adalah manusia pilihan yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat mereka. Kita beriman kepada hari kiamat, atau yaitu waktu ketika seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, dengan keadilan dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya, kita beriman kepada takdir, atau pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik yang baik maupun yang tampaknya buruk, terjadi dengan pengetahuan dan izin Tuhan. Ini tidak meniadakan kehendak bebas, tetapi mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan, atau pada kebijaksanaan Tuhan, untuk bersyukur di saat kemudahan, dan untuk bersabar dan berharap di saat kesulitan, mengetahui bahwa rencana ilahi selalu terungkap. Sementara rukun iman mewakili keyakinan batin, rukun Islam mewakili ekspresi lahiriah dari keyakinan tersebut. Ini adalah 5 praktik dasar yang membentuk kehidupan seorang Muslim dan menerjemahkan keyakinan menjadi tindakan. Rukun pertama adalah pengakuan iman, yaitu, ini adalah pernyataan sederhana namun mendalam, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pernyataan ini adalah pintu gerbang menuju Islam. Ini dibisikkan ke telinga bayi yang baru lahir, dan idealnya adalah kata-kata terakhir dari orang yang sekarat. Ini adalah penegasan terus-menerus tentang identitas dan tujuan inti seorang Muslim. Sebuah kontrak verbal yang menempatkan Tuhan di pusat keberadaan seseorang dan menerima bimbingan yang dibawa oleh Nabi terakhirnya. Rukun kedua adalah syalat, atau umat Muslim diwajibkan untuk menunaikan 5 syalat wajib setiap hari pada waktu yang ditentukan, sebelum fajar, pada tengah hari, pada sore hari, sesaat setelah matahari terbenam, dan pada malam hari. Praktik ini adalah percakapan langsung dan intim dengan Tuhan. Ini melibatkan posisi fisik, berdiri, rukuk, sujud, dan pembacaan ayat-ayat dari Al-Quran. Salat berfungsi sebagai pengaturan ulang spiritual yang konstan sepanjang hari, menarik orang beriman dari gangguan duniawi, dan mengarahkan kembali fokus mereka kepada pencipta mereka. Ini menumbuhkan disiplin, kesadaran, dan kerendahan hati, karena tindakan meletakkan dahi seseorang di tanah adalah ekspresi fisik tertinggi dari penyerahan diri kepada Tuhan. Ini adalah nutrisi spiritual yang menopang jiwa seorang Muslim. Rukun ketiga adalah zakat wajib, atau ini bukan sekadar pemberian opsional. Ini adalah kontribusi tahunan wajib sebesar 2,5% dari kekayaan akumulasi seorang Muslim, yang diberikan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Zakat adalah alat yang ampuh untuk keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Ini menyucikan kekayaan pemberi, membersihkannya dari keserakahan dan keegoisan, dan menyucikan hati penerima dari rasa iri dan dendam. Ini membangun ikatan kasih sayang dan tanggung jawab dalam komunitas, mengingatkan semua orang bahwa semua kekayaan pada akhirnya milik Tuhan, dan bahwa kita hanyalah pengelolanya. Zakat memastikan bahwa kebutuhan dasar anggota masyarakat yang paling rentan terpenuhi, menciptakan jaring pengaman dan menumbuhkan rasa solidaritas dan saling peduli. 2 rukun terakhir, puasa selama Ramadan, dan haji ke Mekah, atau melengkapi kerangka ini. Selama bulan Ramadan,
Umat Muslim yang mampu berpuasa dari semua makanan, minuman, dan hubungan intim dari fajar hingga senja. Tindakan pengekangan diri ini adalah latihan spiritual yang mendalam, yang menumbuhkan empati terhadap orang yang lapar, memperkuat disiplin diri, dan memperdalam rasa syukur seseorang atas berkah Tuhan. Haji adalah ibadah haji sekali seumur hidup ke Ka'bah di Mekah, wajib bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial. Ini adalah perjalanan spiritual yang mendalam, di mana jutaan umat Muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul, mengenakan pakaian putih sederhana, menghapus semua tanda kelas, ras, dan status. Ini adalah simbol kuat persatuan dan kesetaraan seluruh umat manusia di hadapan Tuhan. Kehidupan seorang Muslim dibimbing oleh dua sumber utama cahaya ilahi, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang sebenarnya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun melalui malaikat Jibril. Ini bukanlah buku yang ditulis oleh Nabi, dia adalah wadah di mana pesan Allah disampaikan kepada umat manusia. Umat Muslim percaya Al-Quran tidak tertandingi dalam kefasihannya, abadi dalam kebijaksanaannya, dan terpelihara sempurna dari segala perubahan. Ini adalah sumber utama bimbingan, hukum, dan ketenangan spiritual. Ayat-ayatnya dibaca dalam syalat sehari-hari, dihafal oleh jutaan orang, dan dipelajari secara intensif untuk lapisan maknanya, memberikan hubungan langsung dengan suara ilahi. Al-Quran lebih dari sekadar buku hukum. Ini adalah buku tanda-tanda atau ayat-ayat. Ini berbicara tentang keajaiban dunia alami, kisah-kisah bangsa-bangsa masa lalu, seluk-beluk jiwa manusia, dan realitas akhirat. Ini mengajak pembacanya untuk merenungkan, dan menggunakan akal mereka untuk melihat tangan pencipta dalam segala hal. Ini menetapkan prinsip-prinsip luas untuk keadilan, moralitas, dan etika, memberikan pandangan dunia yang komprehensif yang membahas semua aspek keberadaan manusia, dari spiritualitas pribadi hingga organisasi sosial. Ini adalah buku yang hidup, yang kebijaksanaannya terungkap kembali untuk setiap generasi yang mendekatinya dengan hati yang terbuka, dan keinginan tulus untuk bimbingan. Al-Quran adalah fondasi yang tak tergoyahkan, di mana seluruh bangunan Islam dibangun. Melengkapi Al-Quran adalah sunnah, yang mengacu pada ajaran, tindakan, dan persetujuan diam-diam Nabi Muhammad. Nabi bukan hanya tukang pos yang menyampaikan pesan, dia adalah perwujudan hidup dari Al-Quran. Hidupnya adalah demonstrasi praktis tentang bagaimana menerapkan ajarannya di dunia nyata. Sunnah dipelihara dalam kumpulan narasi yang dikenal sebagai hadis. Catatan-catatan ini merinci segalanya mulai dari bagaimana Nabi syalat dan melakukan bisnis, hingga bagaimana dia memperlakukan keluarga, tetangga, dan bahkan musuhnya. Sunnah memberikan konteks yang diperlukan dan detail praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran. Ini adalah model keunggulan manusia yang berusaha ditiru oleh umat Muslim. Bersama-sama, Al-Quran dan Sunnah membentuk panduan hidup yang lengkap dan holistik. Al-Quran menyediakan apa, prinsip dan perintah ilahi. Sunnah menyediakan bagaimana, aplikasi praktis dan contoh hidup. Salah satu tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa yang lain. Ketika seorang Muslim menghadapi pertanyaan atau dilema, mereka pertama-tama beralih ke Al-Quran untuk mencari jawaban. Jika jawabannya tidak eksplisit, mereka beralih ke Sunnah Nabi untuk contohnya. Kedua sumber ini adalah kompas yang teguh yang membimbing umat, memastikan bahwa jalan penyerahan diri tetap jelas, otentik, dan berakar pada wahyu ilahi. Mereka adalah tali Allah yang dipegang oleh orang-orang beriman, memberikan stabilitas dan arah dalam gelombang kehidupan yang selalu berubah. Islam bukan sekadar seperangkat ritual dan hukum. Ini adalah keyakinan yang berakar kuat pada seperangkat nilai-nilai universal yang mempromosikan kesejahteraan seluruh umat manusia. Di garis depan nilai-nilai ini adalah kasih sayang dan rahmat, atau Al-Quran memulai hampir setiap bab dengan frasa, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi Muhammad digambarkan dalam Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Nilai ini meluas ke seluruh ciptaan. Umat Muslim diajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua, lembut kepada anak-anak, menghormati orang tua, dan berbelas kasih terhadap hewan dan lingkungan. Rahmat ini tidak selektif. Ini dimaksudkan untuk menjadi cerminan sifat rahmat Allah sendiri, hujan lembut yang jatuh pada setiap orang dan setiap hal, menumbuhkan semangat kebaikan dan empati dalam semua interaksi. Nilai inti lainnya adalah keadilan atau
Al-Quran sangat menekankan penegakan keadilan, bahkan jika itu bertentangan dengan diri sendiri, orang tua atau kerabat seseorang. Keadilan dipandang sebagai atribut ilahi dan prasyarat untuk masyarakat yang stabil dan damai. Ajaran Islam memerintahkan keadilan dalam semua urusan, baik dalam bisnis, hukum, atau hubungan pribadi. Ini berarti memberikan setiap orang hak mereka, melindungi yang lemah dari yang kuat, dan memastikan bahwa akuntabilitas dan imparsialitas adalah landasan tatanan sosial. Seruan untuk keadilan ini bersifat universal, mewajibkan umat Muslim untuk membela apa yang benar dan menentang penindasan dan korupsi dimanapun mereka ditemukan, menjadikan dunia tempat yang lebih adil dan setara bagi semua penghuninya. Pencarian ilmu, atau juga merupakan prinsip sentral Islam. Kata pertama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi adalah Iqra, yang berarti bacalah. Perintah ini menyulut semangat belajar yang menyebabkan berkembangnya zaman keemasan Islam. Nabi terkenal mengatakan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, laki-laki dan perempuan. Ini tidak terbatas pada pengetahuan agama, tetapi mencakup semua bidang studi bermanfaat yang dapat meningkatkan kondisi manusia, dari kedokteran dan astronomi hingga sosiologi dan seni. Islam mendorong pemikiran kritis, observasi, dan refleksi tentang alam semesta sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu dipandang sebagai cahaya yang menghilangkan kegelapan kebodohan dan alat untuk membangun peradaban yang makmur dan tercerahkan. Akhirnya, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan dan pelestarian martabat manusia meskipun tidak menuntut monastisisme, Islam mendorong gaya hidup yang bebas dari konsumerisme dan materialisme yang berlebihan. Ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta benda, tetapi pada kepuasan hati dan kekayaan jiwa. Kesederhanaan ini menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi pemborosan. Di atas segalanya, Islam menegaskan martabat yang melekat pada setiap manusia. Al-Quran menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Prinsip ini melarang merugikan kehidupan, reputasi, atau harta orang lain secara tidak adil. Nilai-nilai ini bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya adil dan penuh kasih sayang, tetapi juga rendah hati, bermartabat, dan berkelanjutan. Di era modern ini, komunitas Muslim menghadapi berbagai tantangan signifikan, baik dari tekanan eksternal maupun perjuangan internal. Salah satu tantangan eksternal yang paling menonjol adalah masalah Islamofobia yang meluas. Di banyak belahan dunia, ajaran Islam yang indah disalahartikan dan disalahpahami, seringkali oleh media dan tokoh politik. Tindakan segelintir orang yang salah arah secara keliru digunakan untuk menggambarkan seluruh agama sebagai agama kekerasan dan intoleransi. Hal ini telah menyebabkan diskriminasi, kecurigaan, dan bahkan kekerasan terhadap umat Muslim. Kebutuhan konstan untuk membela agama dari narasi palsu ini bisa sangat melelahkan dan menyedihkan bagi umat global. Mengalihkan energi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun komunitas yang positif dan menjangkau masyarakat. Tantangan eksternal lainnya datang dari tekanan globalisasi dan materialisme sekuler. Di dunia yang seringkali mengutamakan kesuksesan materi, konsumerisme, dan kepuasan instan di atas segalanya, mempertahankan kehidupan yang berpusat pada Tuhan bisa jadi sulit. Kaum Muslim muda, khususnya, mungkin merasa terpecah antara nilai-nilai spiritual mereka dan daya tarik kuat budaya sekuler yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kesederhanaan, kerendahan hati, dan tujuan. Tantangannya terletak pada bagaimana menavigasi dunia modern ini tanpa mengkompromikan keyakinan inti seseorang untuk mengambil hal baik dari modernitas, seperti kemajuan teknologi dan ilmiah, sambil menjaga kompas spiritual dan moral seseorang dari elemen-elemen korosifnya. Ini membutuhkan fondasi yang kuat dalam pengetahuan Islam dan komunitas yang mendukung. Secara internal, dunia Muslim tidak luput dari masalahnya sendiri. Sektarianisme dan perpecahan politik sayangnya telah melanda umat selama berabad-abad, dan keretakan ini terus menyebabkan konflik dan ketidakstabilan di banyak negara mayoritas Muslim. Ketidaksepakatan mengenai interpretasi dan kekuasaan politik terkadang menutupi pesan inti persatuan dan persaudaraan yang diusung Islam. Perpecahan internal ini melemahkan komunitas dan membuatnya lebih rentan terhadap manipulasi dan campur tangan eksternal. Mengatasi perpecahan ini membutuhkan kembali ke sumber-sumber utama Al-Quran dan Sunnah, menekankan kesamaan yang luas yang menyatukan semua Muslim daripada perbedaan kecil yang memisahkan mereka.
Selain itu, tantangan internal yang signifikan adalah penyebaran ketidaktahuan dan ekstremisme. Kurangnya pendidikan agama yang mendalam dan otentik dapat menciptakan kekosongan yang mudah diisi oleh ideologi ekstremis yang memilih-milih dan memutarbalikkan teks-teks agama untuk membenarkan agenda kebencian dan kekerasan mereka sendiri. Kelompok-kelompok ini merugikan Islam secara mendalam, merugikan umat Muslim dan non-Muslim, serta memicu Islamofobia yang sedang diperangi oleh komunitas. Penawar racun ini adalah pendidikan. Mempromosikan beasiswa Islam yang sehat, kontekstual dan holistik, sangat penting untuk mengimunisasi komunitas terhadap distorsi berbahaya ini, dan untuk menyajikan pesan Islam yang benar dan damai kepada dunia. Jihad terbesar, atau perjuangan, seringkali adalah perjuangan melawan ketidaktahuan di dalam komunitas kita sendiri. Sebagai kesimpulan, Islam, dalam bentuknya yang paling murni, persis seperti yang disiratkan namanya, jalan penyerahan diri yang rela yang mengarah pada keadaan kedamaian yang mendalam. Ini adalah cara hidup yang komprehensif, sebuah yang menawarkan bimbingan untuk setiap aspek pengalaman manusia, dari momen doa yang paling pribadi, hingga aspek keadilan sosial yang paling publik. Pesannya tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu. Ini adalah seruan universal bagi seluruh umat manusia untuk kembali kepada pencipta mereka dan menemukan tujuan sejati mereka. Rukun iman memberikan keyakinan intelektual dan spiritual, sementara rukun Islam memberikan kerangka praktis untuk menjalani kehidupan pengabdian dan disiplin. Ini adalah jalan yang seimbang yang memelihara jiwa dan masyarakat. Pesan inti Islam adalah monoteisme radikal, atau yang membebaskan jiwa manusia dari segala bentuk perbudakan, kecuali kepada Tuhan Yang Esa. Pembebasan ini adalah kunci kebebasan sejati dan ketenangan batin. Bimbingan yang diberikan oleh Al-Quran dan contoh Nabi Muhammad berfungsi sebagai kompas abadi, memastikan bahwa jalan ini tetap jelas dan terang bagi semua generasi. Nilai-nilai universal yang dipromosikannya, kasih sayang, keadilan, pengetahuan, dan martabat, bukan hanya untuk umat Muslim tetapi merupakan anugerah bagi seluruh umat manusia, menawarkan cetak biru untuk dunia yang lebih harmonis dan adil. Nilai-nilai ini adalah buah yang tumbuh dari pohon iman, menyehatkan semua orang di sekitar mereka. Meskipun tantangan yang dihadapi umat Muslim saat ini nyata dan signifikan, hal itu tidak mengurangi kebenaran dan keindahan intrinsik agama ini. Perjuangan dengan kesalahpahaman dari luar, dan perjuangan dengan perpecahan dan ketidaktahuan dari dalam adalah ujian yang membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan komitmen baru terhadap prinsip-prinsip inti agama. Solusi untuk tantangan ini bukan terletak pada meninggalkan jalan, tetapi pada berjalan di atasnya dengan ketulusan yang lebih besar dan pemahaman yang lebih mendalam. Ini menuntut umat Muslim untuk menjadi duta yang lebih baik bagi iman mereka, mewujudkan nilai-nilai perdamaian dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan berbagi pesan sejatinya dengan kebijaksanaan dan dakwah yang indah. Pada akhirnya, Islam adalah jalan yang lurus, atau yang disebutkan dalam bab pembuka Al-Quran, yang dibaca umat Muslim dalam setiap syalat. Ini adalah jalan langsung dan jelas menuju Tuhan, perjalanan transformasi dari keadaan gangguan dan kecemasan menjadi tujuan, kepuasan, dan kedamaian. Ini adalah panggilan untuk menjalani kehidupan yang penuh kesadaran, rasa syukur, dan pelayanan, mengakui peran kita sebagai pengelola di bumi ini. Untuk hari ini, dan untuk semua hari esok yang akan datang, Islam tetap menjadi panduan yang relevan, dinamis, dan lengkap bagi siapapun yang mencari kehidupan yang bermakna dan hati yang damai. Sebuah perjalanan penyerahan diri yang berpuncak pada kedamaian tertinggi dengan diri sendiri, dengan ciptaan, dan dengan Sang Pencipta.